ayyakuna dza himmatin 'aliyatin. Dan begitu pula seyogianya bagi seorang yang menuntut ilmu. Udah ketemu ini? Seyogianya bagi seorang yang menuntut ilmu ayyakuna dza himmatin 'aliyatin, supaya dia itu memiliki himmah yang tinggi. Apa artinya himmah? Semangat. Makanya kita punya himmah, himpunan mahasiswa. Himmah itu artinya semangat. Keren, makanya singkatan Nahdlatul Wathon ini. Himmah, himpunan mahasiswa, bahasa Arabnya adalah semangat. Kalau orang sudah semangat, apapun bisa diterobos. Ya, kalau orang sudah semangat. Tapi kalau dia sekaya-kaya apapun, tapi kalau dia tidak semangat, itu tidak akan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu harus semangat. Kalau ditanya, paham? Paham. Kalau ditanya paham Ustaz, dan seterusnya. Paham? Contoh. La yatma'u fi amwalin nas, supaya penuntut ilmu itu tidak tamak di dalam urusan harta manusia. Tidak boleh kita tamak dalam urusan harta manusia. Tapi kalau tamak ilmu boleh. Teman sida ahli tafsir, teman sida ahli nahu, teman sida ahli sarab, teman sida ahli balaghah, sida boleh iri, ya Allah baturi laputon tahu, akhirnya belajar semuanya boleh. Ya, kalau masalah ilmu boleh kita tamak, tapi kalau masalah harta tidak boleh. Tidak boleh kita tamak masalah harta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa tam'a. Iyyaka isim huruf. Isim apa? Isim fi'il amr bimana izhar, hindarilah. Iyyaka wa tam'a, hindarilah tamak. Fa innahu fakrun hadirun, karena sesungguhnya tamak itu akan membuat seseorang fakir, akan mendatangkan seorang itu fakir. Hadirun fakirun. Ya, tamak itu membuat seseorang itu fakir. Makanya jangan tamak. Selain tamak apa juga? Wala yabkhulu bima indahu, supaya tidak pelit terhadap apa yang dia punya. Ada temannya batur endeng sebieu, beng batur endeng terasi, beng batur singgah kepeng judul beli bensin kadule, beng batur minta kitab tafsir Ibnu Katsir, beng dini pelit. Ya, beng bima indahu, terhadap apa saja yang dia punya. Setelah sudah kasih, saya minta semua yang sudah minta. Oke, kan kembali punya sida. Saling murah terus kan. Nah, kalau bagi saya saya punya kaidah ma indaka bahwa indi, wa ma indaka laisa indi. Apa saja milikmu itu adalah milikku, tapi apa saja milikku belum tentu milikmu. Ya, jadi boleh saya pakai semua barang sida, tapi barang saya tidak boleh saya pakai, termasuk celana luar. Nah itu. Ya, nah itu hanya sekedar gurauan. Sekedar gurauan, beria suka-suka dan seterusnya. Dewa kode. Minal mali. Nah, tapi berupa apa? Berupa harta. Harta. Jadinya kalau teman kita minta bantuan, batur la ilaha illallah, melet jamak si aran nginem boba lek julun lapangan Anjani. Lapangan Umuna. Sak pihak boba nu sak cantik nu. Celak maten marak teres jembatan teres. Kan? Salah satu itu tips untuk supaya laku itu cantik-cantik pegawainya. Mu nenek-nenek semai-mai nu mikir kita mau beli kan? Itu cantik dia itu. Ya ketika dia boba-boba itu. Semoga dia nonton live streamingnya kan. Terus kalau saya yang beli dikasih gratis. Wah, keren. Nah itu dia. Apa yang harus kita lakukan? Bal yunfiku ala nafsihi wa ala ghairihi. Akan tetapi kita harus mensedekahkan untuk diri kita sendiri dulu. Wa ala ghairihi, dan untuk orang lain. Kalau punya harta, belikan dirinya kitab dulu, baru berikan orang lain. Ya, berikan diri dia dulu boba, baru dia berikan orang lain. Gitu caranya. Itu juga adab bagi diri sendiri. Ini selapu dengar lombeng kitab. Ini kitab nara enggak. Nara jurumiyah kaca kawakib. Dengan lain ya beng kayak tafsir sawi. Selapu lono beng murah. Kita arak dua. Matan jurumiyah, mutasar jidan. Jangan juga seperti itu. Diri sendiri dulu, baru orang lain. Alhamdulillah, seperti saya. Astagfirullahalazim.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? An-nasu kulluhum fil fakri mukhafatal fakri. Manusia itu, semua manusia fil fakri, di dalam kefakiran. Mukhafatan fakri, dalam keadaan takut kafir. Takut fakir. Jadi semua manusia itu takut jatuh miskin. Betul enggak? Sekalipun udah miskin. Betul? Orang kaya takut miskin wajar. Tapi orang miskin takut miskin kurang ajar. Ya, orang miskin saja takut dia miskin. Apalagi orang kaya. Begitu ya? Ada yang enggak takut miskin? Enggak ada. Karena kita namanya manusia. Yang namanya harta, namanya uang itu, la ilaha illallah, bisa menggoda. Ya? Tapi sebaik-baik harta adalah khairul mata'ud dunya almar'atus sholihah. Tapi disambut dengan hadis almar'atus sholihah kal ghurabil a'sam, seperti gagak putih. Ada enggak gagak putih? Enggak ada. Jadi mar'atus sholihah itu bohong, hoax. Jadi enggak ada mar'atus sholihah. Itu kinayah bagi mar'atus sholihah. Kalau sudah mau ada mar'atus sholihah, silahkan ambil gagak, cat bulunya biar jadi putih. Ini bukti, ini ada berarti mar'atus sholihah. Ya ada. Ya, sedihnya apa? Fatimah itu yang empat perempuan sempurna. Aduh. Empat. Tinggi, masya Allah, pokok Yanti bang, soleha, ya, soleha pokok sampai keluar itu nggak pakai kaos kaki, luar biasa kesolehan, kesolehan, ya makanya ini banget kalau keluar itu wajib pakai kaos kaki juga aurat. Seandainya kami laki-laki wajib pakai kaos kaki, jok jeding berkaos kaki kami, nggak bakal kami lepas kaos kaki itu. Seandainya ini ujian bagi laki-laki biar ada tempatnya dia dapat dosa. Astagfirullahaladzim. Ini nih katanya 4 perempuan yang soleh. Ternyata bureng. Makanya nih perempuan sekalipun sudah masuk jeding ya, apalagi jeding bed yang jaraknya itu puluhan kilometer dari kamar, wajib itu pakai nyebrang. Wajib pakai kaos kaki. Lamun dia milih kaos kaki, bahasa Nabah Yusron, tak pakai kereta hitam. Dia kadu, tali dulu, jok sugul terus jok abibi. Ya, beli kaos kaki. Ya, saking sida harus tutup itu, karena itu perhiasan. Sida itu mulia, sida itu. Ya Allah, tidak boleh dilihat kecuali muka dan telapak tangan, ya Allah. Tapi sida yang menghinakan diri sendiri kadang-kadang. Astagfirullah. Boleh bahasa Nabah Malik. Apa? Boleh bahasa Nabah Malik. Makanya sida itu sebenarnya mulia. Ya, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Tidak boleh dilihat oleh siapapun. Tapi ya hanya itu jasa mama yang dah salah. Lagu sida menantang. Jadi kami tantang gitu kan. Menantang. Kami menerima tantangan. Barang bagus. Yes, barang bagus. Yang pertama itu di Makbu, yang kedua bonus. Jadi dosanya nggak ada. Nah itu dia. Kemudian wa kanu fi zamanil awwali yata'allamuna hirfata. Jadi manusia pada zaman awal, maksudnya zaman-zaman terdahulu, yata'allamuna al-hirsa. Mereka itu mempelajari tata cara bekerja. Jadi mereka punya pekerjaan dulu, orang-orang terdahulu. Summa yata'allamuna al-ilma. Kemudian mereka belajar. Jadi mereka bekerja dulu baru belajar. Tapi kita belajar. Tapi kalau ada yang belajar sambil bekerja itu bagus. Ya, kalau orang-orang terdahulu itu mereka itu bekerja dulu, ada penghasilan dulu baru mereka belajar. Supaya apa? Supaya lat yatma'u, supaya mereka itu tidak tamak terhadap harta. Jadi pekerjaan harta yang kita dapatkan dengan jerih payah sendiri itu akan lebih barokah daripada harta pemberian. Ya, lebih apa? Misal nih, uang pokok semen 5 truk, tabeng 100.000. Pasti 100.000 ini berat sekali sih dia bakal traktir teman. Berat sekali, sekalipun sih dia itu murah. 5 truk long kangkat sampai otak pindah jok leweng. Saking keberat.
Mikir kita akan kasih orang yang 100.000 itu. Kenapa? Perjuangan. Tapi kalau dikasih pluk saja, Bu 2 juta ditransfer 3 juta. Bu 10 juta ditransfer 15 juta. Biasanya yang seperti itu lalai. Kalau kita nih anak-anak kangkung, kita kan anak-anak kangkung nih. Ada enggak yang anak Pak Kepala Desa? Ada? Anak kadus wah yang paling bawah. Anak Kepala Desa? Terus anak apa lelas Kepala Desa? Anak camat. Anak bupati. Anak gubernur. Anak DPR, MPR, DPR, presiden. Enggak ada kan? Nah, berarti kita sepakat kita ini anak kangkung. Anak kangkung itu sak pegawaian le bangket. Lamun le bangket nukang, lamun le nukang lowong, lamun le lowong merantau. Nah, kita yang anak-anak seperti ini adikku semua, kadang-kadang lebih banyak ujiannya daripada anak-anak yang maksudnya dalam harta itu mereka mampu bahkan melebihi batas. Tapi biasanya anak-anak yang mampu dalam hartanya itu mereka lalai dalam belajarnya. Biasa saat mampu dalam harta kurang semangat dalam belajarnya. Terus yang tidak mampu dalam hartanya semangat dalam belajar. Beli angan S2 lalu padahal dia mampu. Lamun wah terjamin melen S2 S3 munara S4 in sekolah. Saking luwek kepeng. Tapi biasanya seperti itu dia tidak ada himmah. Dia tidak ada keinginan. Makanya itu pasangannya. Jarang terkumpul orang kaya, rajin belajar, pinter, ganteng, dambaan banat semuanya. Ya, itu ndak usah yang itu sudah yang ini sudah yang itu dia ya, jadi ndak usah dipertanyakan. Itu jarang ya. Jarang yang seperti itu. Makanya orang-orang tua kita, kayak kita ini, orang tua kita ini kan mencarinya nafkahnya lewat buruh ya. Buruh itu mencangkup suatu pekerjaan yang penghasilannya itu enggak sampai 500. Palingan 300, 200 gitu kan. Terus hebatnya kita punya saudara kan? Jarang yang anak tunggal di sini. Ya, kita punya saudara, minimal satu lah saudara kita. Saudara kita juga sekolah. Ibu bapak kita kerja. Kerjaannya buruh, penghasilannya enggak seberapa. Cukup untuk biaya makan minum kita. Tapi coba lihat pengeluaran kita. IAIH, SPP. Dekman makalah, dekman mahat, dekman kitab, dekman pakai mobil motor, laptop, mouse, keyboard, kuota. La ilaha illallah. Berapa yang kita minta sama orang tua? Kira-kira dari sejak lahir nih, dari sejak sudah ada di dunia ini sampai sekarang, cukup enggak 500 juta? Enggak mungkin cukup. Tapi kalau sekarang orang tua kita kerja, dari semenjak beliau kerja sampai sekarang, bisa enggak terkumpul 500 juta? Enggak bisa. Nggak bisa itu terkumpul 500 juta. Pertanyaannya, keren nggak orang tua kita? Keren. Gimana caranya? Satu caranya, yaitu ngutang. Ya, makanya kita ini apa? Besar sama uang utang. Jamak-jamak wah. Sudah pikir orang tua dia itu nggak memikirkan tentang hutangnya yang kesana kemari. Mikir mereka dua, apalagi ina ujian UTS le kampus. Harus nanya batas pira anak 1.250.000 misal. Lemak nih harus hadir. Kepeng dia lamun dek jadi nak ya Allah dek tebeng wah anu nih. Lilung soal. Terus naran doang terus suruh sugul. Itu langsung apa yang terjadi di rumah itu langsung orang tua itu akan pusing 7 keliling. Le kakak wah nyingga. Sale ari wah paman bibi kita itu udah dipinjam semua. Papu wah. Kakak si papu wah. Tetangga papu lengan ina lengan ama selapuan wadang singgah. Apa yang terjadi? Rela mereka ibu kita itu keluar subuh-subuh gati. Iya nih, tati singgah dulu 1,5 juta. Kadu abai anak SPP. Lemak genti 2 bulan. Ya, 2 bulan genti. Terus dia dikasih itu bayar selesai, dah ada masalah hidup. Kan aman pokok UTS. Kan enggak ada masalah kan? Tapi yang itu orang tua kita yang di rumah yang luar biasa pengorbanannya demi kita. Itu baru side saja. Belum adik side, belum kakak side. Kuliahnya, bajunya, kitabnya. Kita kan jarang yang ada pekerjaan ini ya, termasuk saya juga. Jarang yang ada pekerjaan tetap yang bisa kita tunjang untuk penghasilan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi orang tua kita itu sangat luar biasa. Makanya jangan durhaka kepada orang tua. Salah satu cara side durhaka di zaman sekarang itu dia belajar.
Sudah udah dibiayai untuk biaya pembelajaran Sida di Anjani ini, kemudian Sida sia-siakan main game, yang tidak pernah datang ngaji kelas, ngaji subuh. Itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Orang tua itu sibuk untuk melunasi utang yang telah ada dan utang yang akan Sida minta lagi. Tidak putus-putus itu, ya, tidak putus. Makanya sukses, jadi orang besar. Bungkam mulut-mulut tetangga-tetangga yang menghina orang tua kita itu. Ya, biar sekali kita menginjakkan kaki di sana, orang tua kita dikelahkan karpet merah itu. Kan, senakal-nakal seorang anak tidak akan ridho melihat orang tuanya dihina. Itu tidak bakal ridho itu. Pasti rasa lemak kita kayak jadi profesor doktor, langsung kejeltik biweh kan. Segitulah anaknya, senakal-nakal seorang anak, sedurhaka-durhakanya, tidak akan ridho, tidak akan rela melihat orang tuanya dijatuhkan, dihina. Makanya jadi orang berilmu. Jadi orang berilmu yang berwibawa di kampung kita itu. Dengan sebab itu orang tua kita bakal dihormati juga. Itu kan banyak kisah-kisahnya. Ya, makanya rajin belajar. Ibarat belum paham, belajar. Dibukakan ngaji jam 11, datang. Lagi lanjut, datang. Ngaji baik dulu. Besok akan keluar itu semua ilmu-ilmu yang pernah Sida dengar di guru-guru Sida itu. Pasti akan keluar. Yang tidak mungkin tidak bakal keluar. Oke, paham toh? Alhamdulillah. Nah, tinggal sedikit. Nah, hatta layat ma'u, sampai sehingga mereka itu tidak tamak fi amwalin nas, di dalam harta manusia. Kenapa? Karena mereka udah kerja dulu, belajar, sehingga mereka tidak tamak, tidak langsung plong gitu cara uangnya. Wafil hikmati ada hikmah yang mengatakan, manistagna bimalin nasi iftaqara, barang siapa yang merasa cukup dengan harta manusia, maka dia iftaqara, dialah yang fakir yang sesungguhnya. Kalau kita merasa cukup dengan harta orang tua kita, berarti kitalah yang fakir. Makanya tidak usah kita merasa cukup dengan harta orang. Kita usaha juga. Bagaimana usahanya? Jual kuota kah, jual pulsa kah, jual sayur kah, jual jajan kah, jual diri. Nah, jangan sampai jual diri. Pokoknya menghasilkan harta itu yang bisa Sida pakai membantu orang tua. Karena beda sekali rasanya adekku. Sida pulang nih. Pulang misalnya isi amplop 100.000 wah. Amplop sak belim nu isi terus mengatakan, "Bu, Pak, ini hasil anakmu yang pertama kali." Bang, langsung di sana berguguran anunya air mata orang tua itu. Ya tuh ngeneng dulu, inak doang. Jari apa nak? Jari presiden. Luwek kepeng, pokok langsung dah diijabah langsung itu. Cuma ndak segera. Ya, nah itu nanti kalau sudah punya penghasilan, coba amplop, bang, apa kata sih, Bu, ini penghasilan saya pertama. Apa gawe mana? Ibu ndak perlu tahu, intinya halal, Bu. Belajar saya jalan, kuliah saya jalan, tapi ini penghasilan pertama, Bu. Langsung ibunya ngambil, langsung di sana. Walaupun dia ndak nangis, tapi sebenarnya apa AT-nya itu dah, AT anyong, apa? Lebur anyong. Lebur anyong AT dengan tua lalu menuntan. Ya, apa itu? Alhamdulillah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita akhiri, kita bacakan Fatihah kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, masyarakat kita, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Biniyatin sholihah. Al-Fatihah.